yang tidak lepas dari pergumulan-pergumulan. Sering kita jumpai ada orang yang merasa hidupnya susah, tapi bukan karena memang hidupnya susah, tetapi mereka melihat hidupnya tidak sebaik kehidupan orang lain. Saat seseorang suka membandingkan hidupnya dengan orang lain, maka ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya. Apa yang dimiliki orang lain selalu ingin dimilikinya. Membandingkan hidup dengan orang lain bukan hanya membuat hidup jadi tambah kompleks dan berat, tetapi juga berdampak pada munculnya persoalan-persoalan dalam keluarga, misalnya utang, KDRT, dan lain-lain. Di dalam perenungan ini, mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kudus saat ini. Mari kita berdiri dan menyanyi memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian hari ini terpilih dari kitab pertama Timotius pasal 6 ayat 10. Pertama Timotius pasal 6 ayat 10, beginilah bunyinya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah nats yang membimbing kita saat ini.
di akan masa depan. Dan berlebihan menggunakan kehendak, air yang menggantung pada kekayanya. Allah di Yesus apanya tetap. Yang kumpulkan banyak akan kelebihan, dan yang sedikit akan kekurangan. Guru yang hilangi bunga waktu di lembah, tetap diperlakukan selamanya. Tuhan yang terkasih, salam. Sekali lagi salam. Salam jumpa di dalam kasih Yesus Kristus. Semoga senantiasa ada berkat, kebaikan, kesehatan, dan damai sejahtera dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah pertanyaan sederhana dalam sebuah buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis, ditulis oleh seorang perempuan bernama Francisca Jane. Dia mengatakan begini: bagaimana kalau kita memiliki sedikit barang justru membuat kita berbahagia? Bagaimana kalau kita memiliki sedikit barang membuat kita berbahagia? Nah, pertanyaan ini terdengar agak aneh, tetapi penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Kalau kita menginginkan sebuah barang, lalu itu terwujud dalam kehidupan kita, apakah kebahagiaan kita itu bertambah? Pasti akan muncul keinginan-keinginan yang lain. Yang satu terpenuhi, besok yang baru datang. Yang terpenuhi, kemudian yang lain datang. Dan itu akan berganti terus-menerus. Tetapi apakah membawa kebahagiaan yang abadi dalam hidup kita? Saya rasa patut kita renungkan bersama-sama. Ataukah barang-barang yang kita miliki itu hanya merupakan godaan bagi kita, supaya memenuhi kepemilikan kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam hidup hari lepas hari. Suatu waktu saya membuka aplikasi Shopee, ya, aplikasi yang tidak asing bagi kita. Saya mencari tas yang pas untuk kebutuhan mengisi barang-barang. Aplikasi ini ternyata dia memberikan banyak sekali tawaran. Tapi yang aneh ialah setelah saya menutup aplikasi ini, besok dan seterusnya saya membuka mesin pencarian Google, dipenuhi dengan berbagai iklan tentang tas. Saya merasa nih, punya aplikasi dia bisa tahu kalau beta butuh tas. Jadi istri bilang, wih bapak sekarang main Shopee, so sedikit-sedikit ada bunyi notif yang masuk, iklan Shopee tentang tas. Bahkan iklan itu bilang begini, kenakanlah tas ini, kamu akan terlihat ganteng dan bahagia. Beta rasa ini aplikasi dari kapan dia bisa kenal beta ganteng, kosong. Iya. Tapi sadar atau tidak, lingkungan kita setiap hari selalu memberikan pesan dengan tawaran-tawaran untuk memiliki barang-barang tertentu. Di jalan, melalui teknologi, di pasar, di toko, di mall, dan sebagainya. Selalu ada pesan untuk memiliki barang-barang itu. Dan teknologi yang diciptakan itu diciptakan dengan sebuah algoritma khusus. Dia membaca kebutuhan kita. Kalau kita mencari suatu barang lewat HP, itu yang akan ditawarkan terus-menerus. Setelah kita beli, dia akan terus menawarkan itu. Nah, Bapak Mama yang terkasih, itu baik juga bagi kita, ya. Tetapi terkadang bisa menggoda kita untuk berperilaku konsumtif dalam hidup kita hari lepas hari. Kalau kita memiliki sedikit barang, bisa membuat kita untuk tenang. Kita memaksimalkan barang-barang yang ada. Kita bisa memanfaatkan kegunaannya dengan baik. Dan kita merasa ada kecukupan. Tetapi sebaliknya kalau kita menginginkan banyak barang, memilikinya, berusaha untuk menggapainya,
kita bisa kehilangan kegembiraan dalam hidup. Kita kemana-mana selalu berpikir, kapan beta bisa beli itu tas, atau kapan beta bisa dapat yang bagus supaya tampil ganteng dan bahagia. Tetapi ada pandangan lain tentang hidup dengan rasa cukup. Rasa cukup itu bisa relatif, bisa ya, bisa tidak. Kalau bagi kita yang bekerja sebagai pegawai, guru, atau karyawan pada sebuah kantor atau pada sebuah perusahaan, dalam kondisi tertentu kita membutuhkan kelebihan atau penambahan barang-barang pribadi atau barang-barang yang kita butuhkan. Dalam kondisi tertentu kita butuh itu. Misalnya, kalau kita bekerja terus ada kenaikan pangkat dan gaji. Saya yakin tidak ada yang bilang, izin pimpinan, tidak usah. Beta tidak usah naik pangkat, tidak usah dapat gaji. Saya yakin tidak ada. Atau ada yang berjualan sayur di pasar misalnya. Kalau pendapatan sudah cukup, dapat kembali modal dengan sedikit keuntungan. Terus tiba-tiba ada yang datang membeli jualan yang sisa dengan harga yang tinggi. Dan dia mau ambil semuanya. Tidak ada yang bilang, cukup su, ambil sah. Ini hari beta su untung banyak, su dapat modal dan su ada kelebihan. Cukup untuk beta ya. Jadi itu agak relatif. Tidak semua orang hidup dengan rasa cukup. Tapi juga ada yang hidup dengan ketegangan antara keinginan untuk memiliki barang yang banyak dan rasa cukup dalam hidup kita. Ketegangan ini ada dalam hidup kita, keluarga Kristen. Kita lihat bacaan kita hari ini. Kita melihat Timotius adalah seorang pembantu Paulus. Dia berjumpa dengan Paulus dalam perjalanan Paulus di Listra, perjalanan pelayanannya yang kedua. Dari pertemuan itu mereka selalu bersama-sama. Paulus bawa Timotius ini ke jemaat-jemaat yang dia kunjungi. Dan di situ Paulus melihat bahwa Timotius ini rupanya orang yang penting bagi dia, karena selalu menolong dia dalam segala keadaan. Dan dalam surat-surat Paulus hanya nama Timotius ini yang ditulis sebanyak 6 kali. Berarti dia memang orang yang penting bagi Paulus. Tapi bukan hanya penting. Paulus melihat bahwa Timotius ini orang yang taat dan setia. Belajar dari Paulus untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam jemaat. Dia juga belajar mencukupkan diri dengan makanan dan minuman yang mereka peroleh dari jemaat-jemaat. Belajar mencukupkan diri dari pemberian-pemberian yang jemaat kasih. Dan penilaian itu Paulus melihat bahwa Timotius ini merupakan orang yang baik. Dari situ Paulus menyebut dia bukan lagi sebagai sahabat, tapi sebagai bapak dan anak dalam bacaan sebelumnya. Karena kesetiaan dan kebaikan sikap dari Timotius, Paulus mempercayakan jemaat Efesus. Ini jemaat Efesus. Timotius silahkan tinggal di sini, layani jemaat ini. Tapi tantangan yang dia peroleh ialah berhadapan dengan guru-guru Paulus, guru-guru sesat. Jadi Paulus bilang boleh tinggal di jemaat untuk layani mereka, tapi ada tantangan besar yang dia hadapi. Dia harus berhadapan dengan guru-guru palsu. Itu masalah yang pertama. Guru-guru itu mereka rajin sekali menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka suka omong yang tidak benar. Mereka ajarkan setiap orang boleh hidup sesuai dengan keinginan mereka. Kalau mau apa silahkan bikin sah. Mau buat apa silahkan. Tidak perlu dengar kepada ajaran-ajaran gereja, ajaran-ajaran yang Paulus sampaikan. Jadi mereka juga ajak jemaat-jemaat untuk ada dalam diskusi-diskusi, dalam percakapan-percakapan. Apa yang orang omong atau kejadian atau peristiwa di tempat tertentu, guru-guru palsu ini sudah tahu. Mereka bilang, oh kami sudah tahu itu. Dia begini, meskipun isinya bisa tidak benar. Timotius mendapatkan tantangan yang besar ini. Dan memang itu juga persis dengan kita sekarang. Kita bisa temui itu dimanapun. Di rumah, di pasar, di sekolah, di tempat kerja. Kita temui orang-orang seperti itu. Pandai untuk berbicara, menyampaikan ajaran yang tidak benar. Mempengaruhi banyak orang. Mereka bisa menebar fitnah, menciptakan persoalan dalam kehidupan bersama. Salah satu soal yang kita alami dalam Gimit ialah persoalan tentang ajaran.
Dan majelis sinode sedang mempersiapkan pokok ajaran ini, mulai dari ajaran tentang Allah Tritunggal, keselamatan, tentang Yesus Kristus, sampai kepada kehidupan sosial jemaat. Itu akan ditetapkan dalam sidang sinode istimewa tahun 2025. Jadi semoga itu bisa menjadi pegangan dan ajaran bagi jemaat untuk tidak terpengaruh dengan berbagai ajaran sesat. Guru-guru palsu itu ciri-cirinya sebagai berikut. Mereka berlagak tahu tetapi tidak tahu apa-apa. Paulus menunjukkan kelemahan mereka. Ya. Semua peristiwa itu mereka anggap mereka paling tahu dan mereka yang paling cepat untuk sebarkan kepada orang lain. Tetapi ternyata dari ajaran mereka menciptakan pertengkaran, permusuhan, menfitnah orang lain, ya, merusak persekutuan dalam jemaat. Ya. Dan mereka pandai untuk bersilat kata. Paulus menggunakan kalimat itu. Terdengar kata-kata mereka itu sangat manis, indah, ya. Tetapi belum tentu itu benar. Mereka bisa pandai berbicara, tetapi pelaksanaan nol, tidak ada satu apapun yang dihasilkan. Pandai menarasikan segala sesuatu, tapi hasil dari narasi itu tidak dilihat. Ya. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan atau saat ketemu dan berdiskusi, mereka bisa marah kalau kita potong pembicaraan mereka. Mereka bisa meninggalkan pertemuan kalau usulan saran mereka tidak didengar. Ini juga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nah, Paulus bilang, hati-hati terhadap orang-orang seperti itu. Bahkan mereka menggunakan ibadah untuk mencari keuntungan. Ibadah dipakai sebagai alat komersial untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Ya. Boleh mendapatkan imbalan, mencari kesenangan diri, ketenaran diri, untuk mencari kehormatan dan berbagai macam keuntungan lainnya. Nah, Paulus menganggap imbalan itu memang layak, tetapi kalau dia menjadi motivasi dalam pelayanan, itu berbahaya bagi umat yang dilayani. Nah, dalam bacaan sebelumnya, Paulus mengatakan demikian, nah, pasal 5 ayat 17 sampai 18. Dalam Lukas pasal 10 ayat 7 juga dikatakan bahwa seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa seorang hamba Tuhan harus bekerja semata-mata untuk mendapatkan imbalan atau upah. Ya. Sebuah pelayanan harus dilakukan dengan tulus demi kemuliaan Kristus. Ya. Bukan untuk mendapatkan keuntungan. Paulus bilang tantangan besar bagi setiap hamba Tuhan itu ialah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya pernah melayani sebuah jemaat. Dalam jemaat itu mereka atur keputusan sidang majelis jemaat. Hasil pelayanan itu 40% masuk ke majelis jemaat. Saya pikir ini lebih dari Tuhan. Tuhan hanya butuh 10%, kita ambil 40%. Saya diminta untuk pimpin ibadah syukur wisuda. Lalu setelah pimpin syukuran, kami pertemuan di gereja, mereka ambil itu uang dan hitung di depan. Kemudian bagi-bagi dan sorong kasih saya 100.000. Ini bagian untuk Pak Pendeta. Soalnya ini uang apa? Uang yang kemarin pimpin syukuran. Nanti kalau pimpin lagi kita bagi yang lain. 40% ini akan besar. Karena ini sudah bisa, beta sudah ambil. Dia, Pak Pendeta sudah mau uang. Iya, saya tidak mau uang. Saya tidak mau ukur saya punya pelayanan dengan uang. Saya tidak mau. Ya, jadi memang kami harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, bagian yang berikut, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Dalam ayat 6, Paulus bilang begini. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, dia memberi keuntungan yang besar. Dan ibadah yang cukup itu bukan hanya soal kita beribadah di gereja. Para reformator gereja itu bilang, ibadah yang kita naikkan kepada Tuhan harus berdampak dalam sikap kita hari lepas hari. Harus membawa kebahagiaan, kegembiraan. Nah, kalau kita melaksanakan segala sesuatu tapi tidak ada dampak positif, hanya membawa negatif bagi hidup kita, dia akan membawa bahaya bagi umat yang kita pimpin, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling tidak ungkapan syukur itu bisa nampak dalam hidup kita.
kita kembali dengan rasa puas, penuh syukur, sukacita, tidak saling mencederai satu dengan yang lain. Persekutuan kita semakin kokoh. Karena itu Paulus bilang memang harus cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kita bisa berpihak kepada orang-orang yang lemah. Kita bisa berpihak kepada orang-orang yang susah dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, hidup dengan rasa cukup itu memang tantangannya berat bagi kita, terutama bagi kami para pelayan. Kalau kita berdoa, Bapa kami bilang, berikanlah kami makanan yang cukup. Artinya kita diajarkan supaya butuhkan segala sesuatu, jangan berdasarkan keinginan kita. Tidak lebih tapi juga tidak kurang. Yang berikut ialah persoalan cinta uang. Uang itu pada dasarnya tidak mengandung dosa. Ada yang bilang uang itu jahat. Pada dasarnya tidak mengandung dosa. Paulus juga tegaskan, persoalannya ialah cinta uang, akar segala kejahatan. Uang itu tidak mengandung dosa, karena kita bisa pakai untuk memberi persembahan, bersedekah, membiayai kebutuhan dan seterusnya. Tapi kalau cinta uang, itu dia berbahaya. Kita lihat orang bisa saling membunuh, korupsi, mencuri, menimbulkan iri hati, pertengkaran, curiga satu dengan satu, dan seterusnya. Cinta uang dia menjadi akar segala kejahatan. Cinta uang ini bisa membuat orang untuk menyimpang daripada Tuhan. Secara psikologi kita bilang, pikiran kita itu mengontrol perbuatan kita. Apa yang saya pikirkan, itu yang nanti saya buat. Yang saya inginkan dalam pikiran, dalam hati, saya akan berusaha untuk dapatkan itu. Jadi pikiran kita mengontrol tindakan kita. Kalau kita memfokuskan pikiran kita kepada Kristus, maka dia akan mengontrol kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, termasuk dalam hal pelayanan kepada orang lain, akan menolong kita untuk tetap fokus pada Kristus, bukan mencari keuntungan. Kristus yang dimuliakan dalam pelayanan kita. Jadi uang tidak menjadi alat ukur untuk menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Tidak menjadi alat ukur. Tetapi kita bisa pakai untuk hal yang bermanfaat, hal yang baik, dan menolong banyak orang. Kalau kita ukur dengan uang, maka kita juga mengkhianati Kristus. Kita menyimpang dari iman percaya kita kepada Kristus. Hal yang kelima, yang berikut, jauhilah hal yang jahat. Kita mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini nasihat Paulus yang terakhir dari bacaan kita. Terutama menjauhi hal-hal yang jahat dan yang cinta uang, membebaskan diri dari cinta uang atau mencari keuntungan dalam pelayanan. Ini bisa membuat kita untuk merasa tidak pernah cukup dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita bisa memberi penghargaan atau penghormatan terhadap apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Hidup dengan rasa cukup itu kita mesti maknai sebagai panggilan iman bagi kita untuk dekat kepada Tuhan. Kita bisa hidup dalam kasih, kebaikan, kesabaran terhadap orang lain. Hari ini kita ada dalam baptisan kudus untuk 11 orang anak. Ini merupakan anak-anak titipan Tuhan. Bacaan kita diawali oleh Paulus dengan kalimat, ajarkanlah dan nasihatilah. Ajaran ini kita bisa peroleh di gereja, katekisasi, penggembalaan, ibadah-ibadah, dan seterusnya. Tetapi soal nasihati, kita dapat di mana? Kalau pesan Yesus Kristus kepada murid-murid, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka dan seterusnya. Hari ini Paulus memperluas pesan itu. Ajarkanlah dan nasihatkanlah. Karena itu tidak hanya cukup bagi presbiter, bagi pendeta, bagi majelis jemaat, dan itu dia akan pengajar untuk melaksanakan perintah ini. Ajarkanlah dan nasihatkanlah. Tugas kita bersama. Kita bisa mengajar dan menasihati mereka. Menasihati mereka setiap waktu. Saya bilang presbiter tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk melakukan hal nasihat ini. Karena itu menjadi tujuan atau menjadi pesan bagi kita bersama. Kita bisa menanamkan pengetahuan yang banyak kepada mereka, tetapi juga harus mengajar mereka tentang sikap, kerendahan hati. Tidak hanya soal pengetahuan dan kecerdasan, tapi juga soal rasa. Supaya mereka memiliki empati, solidaritas terhadap orang-orang di sekitar mereka. Kita perlu mengajar
dan menasihati anak-anak kita terus menerus. Tuhan memberkati kita. Amin. Memberi persembahan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu berdiamlah hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Karena itu, mari kita membawa persembahan syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pertolongan-Mu sangat ajaib bagi kami. Dikau limpahkan kasih-Mu di setiap hari-hari kami. Dalam kelemahan kami, sekalipun itu menjadi lagu keluhan diri, tetapi Engkau menopang kami dalam iman. Di setiap pergumulan kehidupan berkeluarga, Engkau senantiasa merangkul kami. Pada saat ini ya Bapa, apa yang ada pada kami sebagai pemberian-Mu juga kami persembahkan kepada-Mu. Melalui persembahan ini, bahkan melalui persembahan diri kami masing-masing, kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu ya Allah. Amin. Dan mewujudkan nilai-nilai kehidupan beriman, mengejar keadilan, beribadah, sabar, lemah lembut, dan seterusnya. Tidak selalu apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan keluarga kita sama takarannya dengan yang dipercayakan Tuhan kepada orang lain. Berkat kita mungkin berbeda, berkat keluarga kita dan tetangga kita pun berbeda. Hal ini membuat kita terus berupaya dan bekerja keras dengan melihat dari sisi Allah bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada. Apa yang diberikannya kepada kita sangatlah cukup untuk kehidupan kita. Karena itu kembalilah dalam hidupmu dan laksanakanlah kehendak Tuhan sesuai firman. Saya jemput kita berdiri. Rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjaga tanah itu Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jika Tuhan beserta. Semua sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau
sekeluarga bahagia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Satu, dua, tiga. Selamat hari ini, Tuhan Yesus.